Yo, balik lagi di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Balik lagi dengan gua Raja dan juga Mas Tio yang kali ini bakal menceritakan kembali ya, yaitu cerita dari kawan setapak yang diceritakan langsung oleh Mas Tio. Daripada berlama-lama lagi, kita dengerin cerita dari Mas Tio. Oke, jadi eh, si kawan setapak ini ya kita sebut aja si A ini ya. Oke, si A. Oke, si A ini baru pindah ke suatu daerah, ke sebuah kampung di daerah Jawa sana, itu sekitar 2 tahun yang lalu. Hmm. Dia pindah ke sana dengan keluarganya, dia beli rumah lah di sana gitu. Jadi eh, semua keluarganya diborong ke sana dan emang mau mulai hidup baru di sana lah ini kayak gitu. Oke, di Jawa ya. Iya, di kampung itu. Nah, terus anaknya ini kan masih kecil lah, masih ya belum TK lah ya. Jadi anaknya ini dua, yang satu sudah besar, yang satunya lagi nih masih TK. Nah, yang si TK ini masih suka main lah, karena kan pulangnya ya palingan ya jam 12 siang, jam 1 siang kan udah kelar, ya udah main tuh, main. Nah, suatu ketika waktu anaknya pulang main, si orang tuanya nih nanya, apa kamu tadi main sama siapa? Gitu kan. Iya nih, main sama si A gitu kan. Si A, terus orang tuanya nanya, rumahnya di mana gitu kan. Ada tuh di situ, di belokan itu. Nah, orang tuanya nih bingung, emangnya ada rumah ya di situ gitu loh. Karena selama tinggal di kampung itu si orang tuanya nih nggak ngeh kalau di situ tuh ada rumah aja. Oke. Nah, sampai suatu ketika beberapa hari kemudian ya orang tuanya nih jalan-jalan lah keliling kampung itu. Nah, pas lewat ternyata benar di situ ada rumah. Namun sepenglihatan si A ini, kok rumahnya tuh kayak gelap gitu loh, kayak ketutupan sesuatu lah. Gitu. Tapi kan gak berani nanya kan, karena kan takutnya gimana lah. Ya udah, akhirnya udah tuh cuman lewat aja gitu kan, ya udah mungkin karena ketutupan antar rumah kali ya, jadinya ya agak gelap lah gitu kan, gak diindahkan atau dipikirkan lah oleh si A ini. Ya udah, si A ini pulang ke rumah. Nah, selang beberapa hari ternyata si pemilik rumah nih ketemu sama si A lagi habis belanja sayur lah. Nah, ketemu sama si A ini di depan rumah A, ngobrol-ngobrol, ramah, orangnya tuh ramah, ngobrol-ngobrol, nanya, ibu rumahnya di mana? Itu yang di belokan itu. Rumah yang tadi gelap. Iya, rumah yang tadi gelap gitu kan. Terus nanya, oh, ibu sejak kapan tinggal di situ gitu kan? Udah lama kok bu, sekitar setahunan. Nah, berarti seharusnya di logikanya si A ini kan 2 tahun sebelumnya udah tinggal di situ. Kalau ada orang baru dan udah menetap setahun, seharusnya tahu dong dan enggak gitu loh, Ja. Kalau di tempat itu tuh ada rumah dan ada yang tempatin. Tapi enggak ngeh selama setahun itu. Oh, emang ada rumah ya bu? Kata si A itu kayak nanya gitu, nanya karena bingung kan. Iya ada gitu kan. Tapi si A ini langsung ngomong to the point lah, kayak ngerasa, tapi bu, maaf ya bu, saya lihat tuh kayak rumah ibu ketutup, gelap gitu kan. Nah, selang dari situ mulailah beberapa kali ketemu waktu beli sayur bareng lah, ya ngobrol sampai akhirnya si A ini diajak ke rumah si ibu itu. Yang gelap itu. Yang gelap itu. Nah, waktu di depan rumah, si A ini kayak ngerasa, wah kayaknya ini rumah kayak dikerjain orang aja. Auranya gitu. Ya, jadi kayak kesannya rumah itu nggak ada gitu loh, padahal ada rumah itu. Sampai akhirnya ngobrol dan si A ini bisa dibilang kayak nanya tapi kesannya sopan ya, kayak bu maaf, kok saya ngerasa rumah ini kok kayak ditutupin sesuatu ya bu, gitu loh pokoknya
sopan sehingga nggak kesinggung lah Iya. si pemilik rumah ini kan. Terus jawabannya? Nah terus apa jawabannya, dia mulai cerita tuh bahwa dia juga menerima apa ya, bisa dibilang bukan gangguan sih, tapi sebuah penyakit gatal-gatal Oke. yang sudah cukup lama, berbulan-bulan, dan itu kenanya itu bukan cuman si ibunya ini doang tapi satu keluarga. Oke. Nah terus ya singkat-singkat cerita, terus si A juga menjelaskan bahwa dia punya pengalaman lah mengobati penyakit medis, beberapa penyakit medis yang secara alternatif, sampai akhirnya si pemilik rumah nih cerita lah, ngebuka cerita dia gitu dengan harapan semoga ada solusi kali ya dari si A dan ada jalan keluar atas permasalahan yang diterimanya oleh keluarganya ini kan. Berawal dari awalnya itu suaminya. Jadi si suaminya ini punya kakak, apa, dia ini kakak beradik lah. Suami si ibu itu? Iya, suami si ibu itu. Nah suami si ibu itu kakak beradik, kalau nggak salah dia tuh kakaknya gitu, dan punya adik itu di salah satu kampung juga di Jawa gitu kan. Nah terus karena berbeda kampung, jadi untuk kayak misalnya ada lebaran ataupun keadaan darurat mesti dia pulang ke kampung Sebelah. iya ke orang tuanya, sehingga dia berpikir kayaknya harus punya kendaraan sendiri yaitu mobil. Namun yang menjadi problem adalah si bapaknya ini itu kerjanya ini hanya penjaga sebuah perusahaan lah. Nah penjaga sebuah perusahaan ini gajinya itu bisa dibilang enggak UMR Jakarta lah, masih di bawah itu gitu. Tapi di kampung kan? Iya di kampung kan. Tapi kan kalau namanya kita nyicil mobil kan otomatis Harus sanggup. iya Gitu. bukan harus sanggup, lumayan lah dia. Jadi kalau nggak salah udah bercerita itu gajinya itu kepala 3. Sementara cicilan si mobil ini 2,6. Oke. Jadi ketika gaji Kepala 3 ya, bukan 3 digit ya? bukan Oke. kepala 3 bukan 3 digit. Jadi karena gajinya kepala 3 dan cicilan mobil ini 2,6 selama sebulan, jadi gaji dipotong cicilan mobil aja itu cuma ratusan ribu nyisanya gitu kan. Gimana buat makan? Ya buat makan segala macam. Nah terus si anak pertamanya ini tinggal sama si neneknya, sama si omnya di kampung satunya lagi. Nah gue nggak ngerti alasannya kenapa si anak pertamanya ini tinggal di sana, kenapa nggak ngikut gitu kan sama orang tuanya ini. Terus si anaknya yang paling tertua yang di kampung satunya ini, nah kebetulan bisa dibilang anaknya pintar lah, terus ya seenggaknya ada ranking lah ya di sekolahnya, dan bisa dibilang anak yang baik, sering ngebantu orang segala macam. Tapi gue nggak dijelasin bantunya itu dengan tenaga kah atau nominal segala macam, gue nggak dapet penjelasan itu. Tapi yang gue dapat adalah si anak ini baik dan pintar kan. Nah sehingga salah satu omnya yang di kampung sebelah itu, sebenarnya salah satu omnya ini bisa dibilang punya bisnis juga. Punya bisnis kalau nggak salah jualan kayak sejenis cemilan gitu-gitulah, cemilan kampung segala macem, dan itu bisa dibilang maju lah ya bisnisnya. Namun karena mendengar si anaknya ini pintar, terus banyak sekelilingnya bilang baik, terus juga tahu juga orang tuanya itu punya mobil, jadi tuh ada rasa kecemburuan dari si omnya ini terhadap si anaknya dan keluarganya. Oke. Padahal dia punya usaha. Dan maju sebenarnya. Yang dia iriin cuma penjaga toko. Yang dia iriin tuh penjaga perusahaan. Penjaga either ya keamanan perusahaan lah. Ya. Kayak gitu dengan gaji yang terbatas, tapi karena melihatnya punya mobil nih, jadi dia iriin dia kayak gitu. Nah,
karena timbul rasa iri itu, jadi sehingga suatu ketika dia tanda kutip ya minta tolong lah sama temennya, yang intinya kerjain dong si anak ini. Awalnya dari anaknya, kerjain dong si anak ini. Kerjanya tuh karena mereka itu tinggalnya di kampung yang sama dan berdekatan, kerjanya dari makanan. Ya gua nggak dapat detailnya di apa-apain tuh makanan, pokoknya si anak ini dikasih makan lah sama si om ini. Dikasih makan, ya mungkin si anak ini nggak berpikir negatif ya, orang ya gue udah kenal si om, maksudnya udah lama kenal, dia juga saudara sama orang tua gue, ya udah gue makan aja gitu kan. Makan. Nah dampaknya itu nggak langsung sih sebenarnya, tapi selang beberapa minggu si anak ini baru ngerasa kok apa ya, mulai ada perbedaan yang dirasakan di dalam tubuhnya gitu. Jadi misalnya dia melakukan sesuatu kebaikan, itu kayak ada sebuah penolakan dalam tubuhnya, kayak ya gue nggak ngerti ini entah bisikan entah apa ya, intinya dalam tubuh dia tuh ada penolakan lah ya. Terus selang beberapa minggu itu juga mulai tuh ada rasa-rasa gatal. Namun gatalnya ini tidak spesifik di satu bagian tubuh, namun seluruh tubuh langsung. Nah gatal-gatalnya itu kayak ini sih, kalau gua dapet ceritanya kayak giduan gatal-gatalnya. Oh, rada-rada bengkak gitu ya? Ya kan, kalau giduan kan gede-gede kan. Ini titik-titik. Cacar? Enggak sejenis cacar juga kan, kok cacar kan ada airnya ya. Nah ini lebih ke titik-titik dan itu gatal gitu kan. Nah sempat tuh beberapa kali ke dokter segala macam. Ya mungkin dari sisi medis ya dikasih ikutan gatal. Ya kan dikasih salep lah paling ya, boleh di sisi medis ya gitulah ya. Nah sampai suatu ketika si anak ini pulang ke rumah orang tuanya karena lebaran. Jadi tuh si anak ini pulang, nanti pas pulang diantar orang tuanya gitu, sekaligus orang tuanya ini ke rumah neneknya gitu. Nah pulang itu dibawain oleh-oleh lah sama si omnya ini, berupa makanan. Oke. Nah makanan, terus nggak ada rasa curiga dong dari si anak ini kan, walaupun dia udah ngerasa aduh ini gatal-gatal nih udah beberapa minggu gitu kan. Itu baru si anak doang kan? Iya baru si anak doang. Nah kemudian pulanglah si anak nih kan, pulang si anak bawa tuh oleh-oleh, ditaruh di meja, yang intinya Pak ini dapet oleh-oleh lah dari kampung gitu kan, dari kampung sebelah gitu kan. Karena yang ngasih itu saudara ya, jadi kan nggak ada negatif thinking lagi ya udah dimakan aja, dimakan dan reaksinya sama. Selang berapa minggu baru ada reaksi, kok gue ngerasa gatal-gatal juga, dan munculnya tuh sama bintik-bintik kecil, tapi bukan cacar atau giduan, bukan ya, tapi itu yang dirasain gitu kan. Nah ternyata di situ juga si anak pun cerita bahwa dia mengalami hal yang sama, namun sudah terjadi beberapa minggu sebelumnya waktu di kampung. Nah usut punya usut, dicari tahu lah ya, usut kayak kamu makan apa segala macam, terus kenapa kita juga bisa kena gitu kan. Takutnya kan kalau secara medis virus lah ya, segala macam, ya bakteri segala macam, tapi ternyata udah ke dokter yang di kampung pun, di kampung sebelah pun enggak ada gejala yang aneh gitu kan. Ya udah sampai akhirnya mereka rame-rame lah ya ke dokter gitu kan, maksudnya masih positif thinking, oh ini secara medis lah ini gitu ya. Ke dokter pun secara rame-rame sekeluarga, ya itu cuman sama dikasih salep gitu-gitu, nggak ada suatu hal atau penyakit yang kayak oh ini penyakit ini nih, penyakit ini, nggak ada gitu kan. Ya udah mereka lakuin aja gitu, seandainya dokter salepnya dipakai segala macam. Namun ya itu ketika salepnya dipakai hilangan, nanti muncul lagi gatal lagi kayak itu seperti hilang gitu ya? Iya, tapi hilangnya kayak sesaat lah itu, muncul lagi gatal lagi. Nah sampai akhirnya ketemulah sama si A ini.
yang si A yang di awal ini kan, si A Yang ini, kawan setapak ini. iya si kawan setapak ini kan, si A ini. Terus eh, si A mendengar cerita itu, si A langsung dipoin, intinya kayaknya sekeluarga nih dikerjain bu gitu, karena ini Oh berarti ini dalam keadaan masih gatal-gatal itu dia cerita. masih gatal-gatal, Oh, oke. masih gatal-gatal. Ini kayaknya dikerjain gitu kan, dikerjain sama saudara sendiri gitu kan. Ya mungkin ya itu karena pertama iri si anaknya Peter. Ya gue nggak tahu apakah kondisinya anak si omnya ini kurang pintar sehingga iri gitu kan, kayak gitu kan. Dan kedua iri karena si orang tuanya ini punya mobil lah, dan itu dibawa kan ke kampung gitu kan, itu yang bikin iri. Sampai si rumah si tetangganya si A ini ditutup aja, seolah-olah orang melihatnya tuh rumah kosong itu, enggak kalau di situ ada rumah, terus sawahnya tuh nyeplang gak enak gitu aja tuh. Terus mendengar cerita itu pada langsung si keluarganya ini antara percaya nggak percaya gitu, tapi kalau nggak percaya pun dia mengalami hal itu loh, gatal-gatal itu. Ya udah mulai dari situ. Nah kebetulan si A ini dia bisa, sebenarnya dia bisa non medis lah, namun dia lebih spesifik ke medisnya sih sebenarnya. Ya udah mulai dari situ dia coba membantu apa yang bisa dibantu sebenarnya, yaitu mulai dari pembersihan si rumahnya, terus mulai ada ya intinya ngebantu penyembuhan sekeluarga itulah. Oke. Gitu. Dan sekarang sih gue dapet ceritanya itu yang terakhir ya dari kawan setapak ini, bahwa masih terjadi proses penyembuhan itu Sampai hari ini. sampai hari ini. Karena ya gue nggak ngerti, sepertinya yang di kampung sebelah itu yang diminta ditolong itu ya, mungkin dia ngeh kalau ada yang mencoba mengobati. Jadi di apa ya, bisa dibilang dikirimin terus nih dari jauh kayak gitu. Jadi ya ini hal yang bisa kita tarik ya. Ya menurut gua bahwa apa untungnya sih lu ngiri sama saudara sendiri gitu loh bro, gitu loh. Apa untungnya? Dan ya udahlah, semua orang kan punya rezekinya masing-masing. Gitu. Kalaupun kita melihat saudara kita lebih sukses, teman kita lebih sukses, ya alhamdulillah gitu loh. Kenapa lu harus iriin gitu sih pertanyaan gua. Benar. Kita bisa ambil pelajaran yang penting lah dari cerita ini, dan Haruslah. semoga keluarga tersebut ada jalan keluarnya lah ya, yaitu kesembuhan. Amin ya. Karena kasihan gitu sekeluarga menderita hal yang sama gitu, sementara kalau bicara tidak terima segala macam, balas dendam kan nggak boleh juga gitu. Benar. Itu. Dan abang bener ya, untungnya iri itu nggak ada untungnya, Nggak ada untungnya. malah rugi. Betul. Ruginya dalam artian lu buang-buang waktu. Iya, Ya. ya pasti nyuruh orang itu kan lu ngasih duit juga nih kan. Buang-buang duit Iya, juga. buang duit bro. Ya, buang-buang waktu itu dalam artian kayak lu jadi mikirin sesuatu yang nggak lu harus pikirin. Iya. Ya kan? Kayak pengen, kayaknya sih dia harus celaka nih, dia harus celaka. Ya itu apa coy? Iya. Seharusnya lu bisa nyari duit di situ. Iya, lu jadi fokusnya ke ke yang yang lain. negatif. Iya. Terus juga Betul. ya namanya juga begitu kan, jadinya kita sirik, Iya, sirik. ya kan? Iya. Jadi kita nggak percaya sama yang ada, yang udah dikasih nih, rezeki yang udah ada, dia nggak percaya gitu. Dia sirik, dan itu menjadikan menduakan takdir, ya kan? Iya. Mendustakan takdir yang udah ada. Itu sangat-sangat dilarang ya di agama kita ya. Ya bekerja sama dengan jin juga kan. Iya. Mendustakan Allah sih. Iya. Intinya mah ya kalau iri gitu ya, banyak-banyak bertanya kenapa mereka bisa mendapatkan rezeki lebih gitu. Mungkin dia dikasih caranya kan, nggak ada yang Mungkin tahu. ya kerja kerasnya juga Iya. lebih kan. Ya Tuh. pasti tuh kalau kita iri tuh benar-benar nggak ada untungnya. Betul. Setuju banget gua.
iri, dengki, apalagi tuh banyak deh. Ya mungkin itu udah salah satu 7 dosa besar ya. 7 dosa besar. 7 dosa besar gitu. Nah, mungkin kalian yang mau tahu tentang 7 dosa besar bisa cek di video kita yang sebelum-sebelumnya. Ada tuh konten 7 dosa besar dan itu menjadi pelajaran lah untuk kita semua ya. Kalau bisa dijauhkan. Dijauhkan. Ada lagi Mas cerita yang lain? Kayak bagus cerita ini. Bakal viral nih. Kalau cerita ini sih udah cukup. Nanti next ada cerita lagi nih. Oke, ada cerita lagi. Mungkin dari Mas Tio segitu aja ya. Betul. Ini gue tutup aja kali ya? Boleh. Oke, dari Mas Tio segitu dulu. Dan dari gua juga bakal undur diri. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian jika menyukai cerita dari Tio. Dan juga cerita dari kawan setapak. Dari gua undur diri. Terima kasih. Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Bye-bye.